Reza, memang banyak pujian untuk Menteri Susi Pujiastuti, tapi bukan berarti tak ada yang menyerang. Beberapa kali ada demo nelayan yang mempertanyakan kebijakannya. Tepatkah semua gebrakan Menteri Susi dan apa masukan para pelaku sektor kelautan? Saya akan kembali bertanya ke Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Riza Damanik. Mas Riza, apa yang perlu dicermati dari berbagai gebrakan yang dilakukan Bu Susi? Sekiranya yang pertama adalah terkait langsung dengan partisipasi publik ya. Karena Bu Susi sudah baik sekali seminggu pertama berada di Kementerian Kelautan dan Perikanan membuka data perizinan dan publik bisa melihat itu. Jadi saya kira ini satu prestasi luar biasa. Tapi di saat yang sama kita tahu belakangan terakhir ini banyak nelayan-nelayan kita yang menolak misalnya peraturan Menteri nomor 1, peraturan Menteri nomor 2 ya dan seterusnya. Yang pada intinya kalau saya datang ke teman-teman di Jawa Tengah misalnya, mereka mengatakan kebijakannya itu benar tapi ora bener, dia bilang begitu ya. Benar tapi ora bener. Ora bener ya. Jadi benar tapi dirasa kurang tepat saja. Karena sebenarnya teman-teman juga tahu bahwa penggunaan alat tangkap yang merusak itu tidaklah baik begitu, tapi memang pada saat yang sama butuh waktu ya. Waktu itu yang sebenarnya sayangnya sejak awal belum dibicarakan. Saya kira seperti itu. Yang kedua terkait dengan konsistensi. Konsistensi ini kalau kita mundur ke belakang sejak era tahun 80-an zamannya Presiden Soeharto pada saat itu sudah melarang pemberlakuan troll ya. Jadi bukan kebijakan baru sesungguhnya, baru sudah jauh sekali itu, sudah lama sekali. Tapi pertanyaan lagi adalah bagaimana mengawal itu menjadi konsisten, dia tidak berubah-ubah ya dan seterusnya. Maka oleh sebab itu kami berharap Bu Susi sudah sangat progresif begitu mengeluarkan pelarangan transshipment ya untuk kapal-kapal ikan asing utamanya, yang kita berharap ini jangan lagi dibuka tuh, jangan ada lagi upaya-upaya untuk membuka. Ada upaya-upaya itu? Kapal, ya saya kira beberapa waktu terakhir saya mendengar ya ada upaya ke arah sana dan saya berharap teguh pada pendirian itu. Yang ketiga ada persoalan mendasar terkait dengan pengolahan perikanan kita, bahwa perikanan tangkap itu sesungguhnya masa lalu dari pengolahan perikanan, masa depan pengolahan perikanan itu adalah budidaya. Ya, dan yang 100 hari pertama pemerintahan yang kurang adalah belum mengoptimalkan perikanan budidaya. Saya berharap mungkin setelah 100 hari ini perikanan budidaya kita perlu ditingkatkan produktivitasnya sehingga itu bisa memenuhi kebutuhan pangan domestik kita. Terima kasih Mas Riza. Ibu mendengar kritikan-kritikan demo keluhan nelayan yang belum siap untuk kemudian menerapkan aturan yang sekarang ditegakkan sedemikian keras. Ibu mendengarkan keluhan-keluhan mereka? Ada ketemu dengan rombongan dari Rembang, Pati, juga Lampung. Kita juga udah ngobrol ya, saya bilang ya, mereka minta waktu saja ya. Sebetulnya sudah ada aturan permen memperbolehkan cantrang itu sampai, kalau tidak salah 2011 Bu, itu hanya sampai 12 mil. Jadi kalau mereka mau pakai itu ya silahkan aja, tapi di wilayah perbatasan 12 mil mereka, dan itu harus tertentu waktunya sampai kapan, dan mereka tidak bisa keluar dari wilayah 12 mil pemerintahan daerah mereka gitu. Tapi di satu sisi juga sebetulnya walaupun tidak ada permen ini juga orang-orang yang pakai troll atau cantrang juga tidak berani terang-terangan nangkep di wilayah nelayan lain secara terbuka, karena mereka tahu bahwa sejak tahun 1980 tuh tidak boleh. Jadi permen ini kan sebetulnya turunan undang-undang. Di sebagian daerah tetapi kemudian Pemdanya memperbolehkan itu dilakukan. Ya, di Jateng memperbolehkan, kemudian Sibolga sebetulnya tidak memperbolehkan, tapi sangat banyak kapal-kapal yang pakai jaring troll di Sibolga. Tapi sebetulnya masyarakat Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, mereka keberatan dengan kapal-kapal troll dari Sibolga ini. Jadi saya sih inginnya tetap tidak ada toleransi masa tenggang waktu. Tapi kalau memang itu pemerintah daerah ada beberapa yang memaksa, ya tentu dengan kondisi tertentu sampai berapa waktu, dan jadi itu hanya boleh di wilayah daerah mereka, tidak boleh ke wilayah Indonesia lainnya. Jadi akan disesuaikan di daerah-daerah yang kondisinya memerlukan. Untuk jangka waktu tertentu, misalnya 6 bulan, 3 bulan atau 6 bulan, dananya boleh di wilayah 12 mil mereka. Ini baru wacana, tapi kalau keinginan saya tidak ingin membuat juknis
baru, karena kalau nanti setengah tahun lagi bilang oh minta tambah lagi, karena ya mungkin kita akan usahakan membantu, misalnya kalau mereka itu kredit dari perbankan, kita bantu ke perbankannya supaya kasih grace period seperti itu. Itu baru wacana kita mau bahas. Tapi yang jelas kemudian hal-hal itu yang memang perlu dipertimbangkan oleh Ibu Susi, karena berbagai gebrakannya ternyata memang membawa dampak pada nelayan kita, sebagian nelayan kita. Begitu ya Mas Riza? Pada akhirnya tentu kita berharap gebrakan-gebrakan ini harus membahagiakan nelayan-nelayan kita di kampung-kampung. Itu kerinduan yang sudah lama kita nanti-nanti itu. Kerinduan para nelayan, bagaimana Betul. membahagiakan. Baik. Ya jelas Bu Susi, kalau kita bicara selama 100 hari pemerintahan, ada banyak lembaga yang melakukan survei, menilai kinerja para menteri. Dan kita akan lihat salah satu Saya survei. pikir lembaga itu biasanya cuma untuk presiden saja, pemilu atau pilkada gitu. Khusus menteri-menteri, karena menteri-menterinya unik-unik, dibuat salah satunya Populi, survei Populi. Kita lihat hasil survei Populi yang nyebut-nyebut nama Bu Susi berikut ini. Semua survei nama Anda jadi nomor 1 menteri favorit. Kalau tadi dari segi persepsi publik tentang kinerja dan juga tentang popularitas. Ini apa artinya untuk Anda Bu Susi? Hasil survei itu nomor 1 Susi Pujiastuti. Kan nggak dapat hadiah juga. So ya happy, tapi kan juga yang penting kita mesti kerja, itu aja. Dan ya untuk saya kalau misalnya ini dipakai sebagai kriteria, berarti tanggung jawab saya tentu lebih besar, karena masyarakat akan lebih melihat, berharap juga lebih banyak. Sebetulnya maunya saya tidak usah ada begini-beginian gitu. Jadi kenapa menjadi beban untuk Anda? Iya, atau sekarang lebih karena pembuktian, kan seharusnya membuktikan diri dulu. Banyak dicemooh, oh hanya lulusan SMP kok bisa jadi menteri, ternyata surveinya nomor 1. Saya sih nggak ada peduli saya harus membuktikan diri atau apa, nggak peduli saya. Yang penting saya kerja, saya pikir ini yang terbaik. Saya sudah bilang bahwa saya tertarik dengan kata Pak Jokowi, perubahan. Nah ini saya pikir saya bisa menjadi bagian dari perubahan itu sendiri. Lain dari itu ya not very important. Tidak penting. Tapi penting. posisi menteri itu kan posisi politis. Jadi dukungan publik, bagaimana persepsi orang terhadap kinerja itu kan penting. Yes and no. Yes and no. Lebih banyak no-nya atau yes-nya? Kadang-kadang saya pikir ya, kadang-kadang ya banyak no-nya juga. Saya pikir ya, saya sih cuma melihat bahwa ini yang saya pikir benar harus saya lakukan, dan tentu dari pengalaman saya dan juga tentu dari ya banyak bertanya. Saya juga sekarang pakai Twitter untuk melihat pendapat, informasi. Saya juga Di-mention dong Bu akun Twitternya, Susi Pujiastuti. Susi Pujiastuti. Disambung ya? Ya, dengan Susi Pujiastuti. Itu saja. Ibu baca sendiri? Mostly saya. Kalau jawab hampir 50% saya, 50% saya bicara, Vika yang texting, atau kadang-kadang Tapi yang jelas kalau mau komunikasi dengan Menteri Susi bisa lewat Twitter. Nanti tolong Twitter Mata Najwa mention secara terbuka Twitternya Bu Susi, jadi semuanya yang bisa kasih komentar, masukan, kritikan silakan langsung. Kita akan break. Setelah pariwara berikut, aksi Susi masih akan kembali. Tetaplah di Mata Najwa.